bahwa kedatangan klien kami pada saat ini adalah pertama untuk berkonsultasi dengan penyidik. Jadi dulu ya. Kemudian ada hal-hal yang kami anggap dan kami duga tindak pidana yang baru yang kami temukan terkait penyerangan martabat klien kami, merendahkan martabat klien kami, yang kemudian nanti akan kami laporkan dan penyelidik akan mendalaminya. Adanya dugaan tindak pidana ya terkait laporan kami yang di Polda Metro Jaya. Ya, ada yang baru tapi itu nanti sedang didalami. Untuk berikutnya nanti akan kami informasikan. Artinya kita akan buat laporan ya. Soal nanti kemudian informasi lanjutan akan kami sampaikan. Oke? Terhadap siapa, Bang? Terhadap siapa? Belum kita ketahui. Itu undang penyidik, oke? Aduh, itu nanti. Itu nanti. Oh, nanti. Inisial. Belum ketahui. Yang pasti adalah netizen. Netizen iya buzzer ya tuh ya. Buzzer lah seperti itu. Ya. Sabar ya kawan-kawan ya, nanti kita akan melakukan. Aku mau sampaikan terima kasih kepada Kepolisian Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya. Terus dan mungkin semuanya kita serahkan kepada pihak kepolisian ya, yang sudah bekerja luar biasa. Dan mungkin harapan kita ke depan memang ya ini bukan sesuatu yang kita harapkan. Sebenarnya kita pengennya, sebenarnya kita nggak mau ini semua terjadi. Dan kita tidak suka keributan sama sekali, dan bahkan teman-teman di sini boleh lihat di mana pernah kita melakukan keributan, tapi mau nggak mau untuk membela diri mungkin ini salah satu caranya. Kenapa? Ini bukan kehendak kami, bukan keinginan kami, tapi mau bagaimana lagi, karena ini adalah salah satu cara mungkin kami untuk membela diri, karena ya mau gimana lagi, tapi ini bukan hal yang kita inginkan. Ya ampun guys, ini gue kasihan banget ngeliat si Pandidos nih ya. Pandidos. Nih, ini video kan seliweran nih ya. Lihat deh, dia lagi gali lubang kuburannya dia sendiri. Ya Allah. Ini memang dia punya niat. Nih, dengerin. Mau kasih tahu kalian bahwa ini memang dia punya niat tersembunyi di balik review skincare ini. Ya, terbukti dari kemarin dia pernah ada kabar bahwa dia ketemu sama. Pernah ada kabar. Jadi dia cuma denger doang. Ya ampun Tuhan, dia cuma denger doang. Pernah ada kabar. Suami Dr. Reza di Starbucks Cilegon, tapi dia itu membantah dan mengatakan bahwa itu adalah fitnah. Ya, dia bertemu dengan salah satu sales obat, sales pabrik obat. Nah, ternyata dia memang ketemu dengan dengan suami Dr. Reza. Kamu kan nggak di situ, Panda. Ya Allah, kok bisa kamu mau aja dipakai jadi toa? Bahaya loh statement yang keluar dari mulut kamu ini. Bisa kamu buktikan nggak? Bisa kamu pertanggungjawabkan nggak? Hati-hati, ini udah di jalur hukum loh. Ya ampun Panda. Buktinya mana? Kamu tahu dari mana? Kamu denger cerita? Kayak ada nih orang ya ngasih tahu Mamski. Tahu nggak? Mamski, ada yang gini. Itu nggak bisa kamu jadikan suatu bukti nyata sampai kamu yang ada di situ mendengarkan langsung, merekamnya, kamu mungkin memvideokannya, dan kamu bersama dengan 3 atau lebih teman kamu yang menyaksikannya. Tapi kalau kamu nggak ada di situ, kamu bercerita dengar kabar, dan kamu ini udah ngomong di depan media, ya Allah, pencemaran, ya Allah, pencemaran, berita hoax pula kalau nggak ada buktinya. Kamu kalau, aduh ini jangan ditiru ya guys, please banget, be smart. Gamblang ya, udah nyebut nama lagi, udah nggak pakai inisial, nggak pakai apa, nunjukin foto, nyebut nama. Pergi ya bersama Dr. Mufid ke salah satu cabang Starbucks yang ada di Cilegon, dan di situ dia meminta uang. Ya Allah. Minta uang sejumlah $2 juta Singapura atau lebih kurang. Kamu dengar, kamu ada di situ, kamu ada rekaman nyaksiin sendiri, atau kamu dengar cerita dari orang? Aduh jahat sih yang ngasih kamu order buat ngomong ini sih, gila sih. Aduh kasihan. Alasannya apa? Saya nggak tahu alasan tepatnya apa. Ya emang lu nggak tahu alasannya, orang lu cuma disuruh ngomong. Kok mau sih lu ditumbalin kayak gini? Ya Allah, Panda. Sini dia membawa nama Kapolri, membawa nama Presiden, membawa nama-nama
Mana buktinya, Panda? Nggak tahu ya, saya harap ini bisa diusut tuntas, karena kalau ini nggak diusut tuntas nanti setelah ini bakal ada oknum-oknum yang seperti ini lagi. Itu sih harapan saya. Berarti ini masuknya ke pemerasan ya bang? Pemerasan. Percobaan pemerasan. Ya Allah, percobaan, dia udah bisa langsung memvonis percobaan pemerasan dengan nyebut nama dokter Samira, dokter. Ya Allah, lu kena banget lo. Ya berarti lu ntar diciduk. Karena apa? Nih ya Panda, kamu udah ngomong lengkap nama dokternya dan kamu menuduh tanpa bukti. Kamu tidak berada di TKP, kamu tidak punya saksi-saksi yang mendukung kamu dengan statement kamu ini yang sudah mencoreng nama baik dokter Samira, dan kamu juga sudah membuat tuduhan tanpa bukti. Coba bayangin, ya Allah, kamu tuh berarti kamu, Mamski pikir benar-benar naif. Kamu nggak paham permainan orang yang sudah lebih, mungkin udah lebih lihai dari kamu. Kamu masih ada polos-polosnya berarti. Kalau memang kenyataannya, anggaplah itu asistennya Nikita yang bernama Mail, itu juga tidak pernah ada pertemuan dengan korban. Apalagi Nikita Mirjani, seharusnya itu dikenakan pasal 369. Nah, pasal 369 KUHP, kalau saya jelaskan secara ringkas, itu disebutkan barang siapa ya dengan maksud untuk secara melawan hukum memaksa seseorang ya dengan ancaman pencemaran. Ancaman pencemaran, bukan ancaman pemerasan. Atau pencemaran tertulis. Atau akan membuka suatu rahasia. Tentunya di dalam pasal tersebut ya, itu memang untuk menguntungkan diri pribadi atau orang lain. Ya kan? Nah, yang supaya ya orang tersebut memberikan sesuatu kepada seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain. Kalau pasal itu digunakan atau diterapkan, ya tadi saya akan garis bawahi, memaksa seseorang ya dengan ancaman pencemaran. Berarti ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau akan membuka suatu rahasia itu masih mempunyai korelasi dengan pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10. Itu masih secara korelatif ya. Itu masih punya pautan. Tapi kalau pasal 368 ya itu sangat jauh kalau kita bicara secara rasionalitas hukum. Nah, kalau memang pasal 369 itu diimplementasikan kepada Nikita Mirjani dan asistennya Mail, tentunya ini akan sangat jauh untuk bisa diterapkan pasal TPPU, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yaitu pasal 3 dan pasal 4. Kalau saya tadi kan sederhana. Ada tidak ada atau tidak ada. Selama itu tidak ada interaksi, pasal 368 dipertanyakan. Kalau pasal 27, selesai kita amini. Itu loh. Ya kan? Karena kalau pasal 27 diberlakukan sangat jauh untuk masuk ke dalam TPPU itu, karena kan dari awal saya udah kasih gambaran tadi, Nikita itu terstigmatisasi, sudah terlabel individualnya itu sebagai dugaan pelaku pemerasan. Jadi tidak bisa juga serta-merta gitu loh, karena Nikita juga punya hak ajasi gitu loh. Dia harus yang dilindungi dalam dirinya dia selama itu belum terbukti ya. Makanya
disinilah peran pihak kepolisian membuktikan. Pasal 368 ada nggak pertemuan secara real antara pelaku dengan korban? Buktikan. Kalau itu sudah dibuktikan, mungkin relevan. Tapi kalau itu tidak pernah terbukti, bahkan tidak pernah diketemukan, jangan dipaksakan. Gitu loh. Apa yang dikatakan oleh di dalam cerita-cerita tersebut, ini jangan-jangan endorsement gitu loh, ya kan? Cuman tidak diterjemahkan di dalam perikatan, atau cuma hanya karena ini menjadi sangat areal abu-abu lah ya. Kalau kita mengacu, karena di situ juga kita tidak bisa tarik secara jelas, tapi kita bisa menarik secara jelas bahwa di sana terjadi komunikasi di dunia maya kan gitu. Nah, kalau itu terjadi, apa yang harus diimplementasikan pasalnya?